Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Ya. Bu. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik, Bu. Baik anak-anak. Sebelum kita memulai kegiatan belajar pada hari ini, Ibu minta ketua kelasnya untuk memimpin doa dulu ya. Cepat saja. Baik, Bu. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Anak-anak, Selesai. nanti kalian isi form untuk link absensinya ya. Nanti Ibu kirim di kalian harus tetap jaga kesehatan terus ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Tetap di rumah aja. Kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker dan selalu rajin untuk cuci tangan. Lalu kita sudah belajar tentang apa anak-anak? Ada yang masih ingat? Macam-macam norma, Bu. Nah, betul sekali Fajar. Minggu lalu kita sudah belajar tentang pengertian norma dan macam-macam. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Sebelum ke materi, Ibu akan memberitahu kalian tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan berdoa bersama peserta didik bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis fungsi aturan dalam masyarakat dengan teliti. Yang ketiga, dapat menganalisis manfaat menjalankan norma dalam masyarakat. Yang keempat, peserta didik dapat mengkorelasikan keterkait norma dan kan secara tepat. Yang kelima, peserta didik dapat mengerjakan tugas dan soal secara jujur dan disiplin. Dari gambar ini, kalian sering lihat di mana sih larangan-larangan gambar ini? Di kantor-kantor, Bu. Biasanya. Di kantor-kantor, ya. Kalian, apa sih gunanya gambar ini anak-anak? Ada yang tahu? Dilarang merokok, Bu. Ya, dilarang merokok. Gambar ini anak-anak isinya tentang larangan untuk orang agar tidak merokok di ruang publik. Kenapa demikian? Ada yang tahu? Asapnya, Bu, banyak betul, Bu. Mengganggu, Iya. Bu. Nah, betul. Ini karena bahaya yang ditimbulkan asap rokok itu tidak hanya berpengaruh bagi perokok itu sendiri, melainkan juga berbahaya bagi orang yang ada di sekitarnya. Gunanya norma. Ada yang tahu norma itu untuk apa? Untuk menjaga keteraturan. Untuk menjaga apa? Keteraturan. Keteraturan. Betul sekali, Yeni. Ada lagi yang lain? Kalau saya baca di internet, Bu, untuk peraturan, Bu, untuk melarang manusia, Bu. Ya, betul juga, Fajar. Nah, norma itu anak-anak diperlukan dalam kehidupan masyarakat untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia sehingga dapat terwujud ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Gambar yang ada di layar kalian, ada yang bisa menyimpulkan ini seperti apa? Tidak ada kemacetan, Bu. Ya, tidak ada kemacetan. Tidak ada kemacetan karena Aturan di jalan Kayaknya, Bu. saya, Bu. betul sekali. Nah, dalam gambar ini seperti yang tadi Fajar dan Sri bilang, tidak ada macet, keteraturan, dan karena ini masyarakatnya sudah menjalankan norma dengan baik. Seperti yang ada di gambar, di jalan raya tercipta
teraturan, tertib, dan aman. Anak-anak, fungsi aturan dalam kehidupan bermasyarakat ada 3. Yang pertama, pedoman dalam bertingkah laku. Nah, di sini norma berperan sebagai aturan. Tingkah laku kita itu disesuaikan dengan kaidah yang ada. Yang kedua, menjaga kerukunan anggota masyarakat. Yang norma, masyarakat hidup sesuai dengan aturan agar perbedaan masyarakat tidak menimbulkan kekacauan sehingga masyarakat akan hidup dengan harmonis. Yang ketiga, sistem pengadilan sosial, di mana dengan adanya aturan, masyarakat akan dapat dikendalikan hidupnya sesuai dengan norma yang berlaku demi mewujudkan tertib sosial dalam bermasyarakat. Dalam kehidupan sosial, pastilah ada norma-norma yang mengatur kehidupan kita. Kita sebagai makhluk sosial, lahir, berkembang, dan meninggal dunia pun dalam lingkungan masyarakat. Jadi, setiap individu berinteraksi dengan individu atau kelompok lainnya dengan didasari norma yang berlaku. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum itu adalah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala sesuatu kekuasaan dari alat pemerintahan didasarkan pada hukum. Nah, anak-anak, menurut AVDC, negara hukum itu mengandung 3 unsur. Yang pertama, supremacy of law. Yang kedua, equality before of law. Yang ketiga, human rights. Maksud adil atau keadilan. Keadilan berasal dari istilah yang berasal dari bahasa Arab. Kata adil ini berarti tengah. Pengertian keadilan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak serta tidak sewenang-wenang. Nah, anak-anak, ada yang tahu apa hubungan norma dengan keadilan? Silahkan, siapa gantian ya? Satu-satu. Ya, Bu. Iya. Dengan norma bisa mewujudkan keadilan. Untuk mengetahui hubungan norma dan keadilan, sebelumnya itu kita harus mengetahui norma itu terlebih dahulu. Norma itu adalah aturan kan? Nah, aturan itu dibuat untuk apa sih? Nah, salah satu tujuan norma adalah mewujudkan keadilan. Jadi norma ini isinya kan aturan-aturan, larangan-larangan, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan, dan ini juga bisa membatasi tindakan yang sewenang-wenang dari para penguasa kepada orang yang lemah. Norma ini dijalankan dengan semestinya, berarti pemerintah atau orang yang memiliki kekuasaan menggunakan kekuasaannya dengan baik. Sehingga orang-orang yang lemah juga akan bisa dilindungi hak-haknya dan kekuasaan dapat diatur, dikontrol, yang lemah dilindungi sehingga tercipta sebuah keadilan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Bu, tanya. Siapa? Yeni, Bu. Oh, Yeni. Ya, silahkan Yeni. Ini kan kita membahas tentang arti pentingnya norma, Bu. Ya. Yang mau saya tanyakan, bagaimana sih ciri-cirinya orang yang sudah mengerti kalau norma itu penting? Kan saya mau jadi orang yang mengerti norma gitu nanti. Oke, terima kasih pertanyaannya. Nah, teman-teman Yeni, yang lain ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Yeni? Apa saja Bu. ciri-ciri? Sri, silahkan Sri. Jadi ciri-ciri orang yang sudah melaksanakan norma itu dapat dilihat dari perilakunya, Bu. Dia selalu menaati aturan yang ada. Betul sekali, Jadi, Sri. tidak selalu melanggar aturan yang sudah ada, Bu. Iya, tepat sekali, Sri. Yang lain ada yang mau menambahkan? Saya, Bu. Iya. Siapa ini? Fajar, Bu. Oh, Fajar. Ya, silahkan Fajar.
Kayaknya Bu, ciri-cirinya kalau di sekolah itu seperti dia disiplin, dia tidak pernah telat Bu masuk kelas, dia selalu mengerjakan tugas Bu, selalu buang sampah pada tempatnya Bu. Seperti itu mungkin Bu ya. Nah, betul. Betul sekali jawaban Sri dan Fajar. Jadi anak-anak, ciri-ciri orang yang mengerti akan pentingnya norma itu, yang pertama, yang pasti orang itu mengetahui tentang aturan yang ada. Yang kedua, orang tersebut mengetahui isi dari aturan yang dibuat. Nah, yang ketiga, orang tersebut bersikap dan berperilaku sesuai dengan tuntutan aturan yang ada. Baik anak-anak, sampai sini ada yang bisa membantu Ibu menyimpulkan kegiatan pelajaran kita hari ini? Baik, kalau tidak ada, Ibu kasih kesimpulan. Norma sangat kita perlukan dalam kehidupan bermasyarakat untuk melindungi kepentingan manusia sehingga dapat terwujud ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan. Apabila masyarakat menjalankan norma dengan baik, pasti akan tercipta kehidupan yang tertib, damai, aman, rukun, tentram, teratur, dan juga seimbang. Nanti Ibu akan kirim link Google Form-nya di WhatsApp Group untuk tugas pilihan ganda. Dan untuk tugas uraian, nanti soal-soalnya akan Ibu kirim juga ya di WhatsApp Group. Nanti kalian Ibu bagi beberapa kelompok. Nah, ini tugasnya. Kalian mencatat aturan-aturan yang berlaku di masyarakat minimal 5. Nanti kalian isi tujuannya untuk apa, terus manfaatnya itu untuk diri sendiri kah, atau untuk masyarakat, atau untuk bangsa dan negara. Dan nanti kalian beri kesimpulan. Oke anak-anak, sampai sini ada yang ingin ditanyakan tentang tugasnya? Materi pembelajarannya akan Ibu kirim filenya di WhatsApp Group ya. Jadi yang tadi ketinggalan pelajaran bisa download materinya. Untuk materi di pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari tentang perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Mengakhiri kegiatan belajar kita pada hari ini, marilah kita tutup dengan doa bersama ya anak-anak. Ketua kelasnya bisa bantu Ibu memimpin doa. Teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, tetap selalu jaga kesehatan kalian, selalu rajin cuci tangan, selalu jaga jarak, dan tetap di rumah aja. Sampai jumpa lagi anak-anak di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.